Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad. Biografi Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad lahir di kampung yang bernama Silo Lama, Asahan, Sumatera Utara pada 18 Mei 1977. Dia lahir di lingkungan yang agamis, yang membentuknya menjadi seorang taat sejak masih belia. Dia mulai dapat menikmati kegiatan belajarnya di SD Al-Wasliyah. Saat itu, dia memperoleh pelajaran-pelajaran dasar. Namun, pelajaran yang disukainya adalah materi agama. Sejak berada di bangku sekolah dasar inilah, Abdul Somad juga dididik tahfidz Al-Quran. Tamat dari SD Al-Wasliyah Medan pada 1990. Dia melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah yang juga berada di Medan. Setelah lulus pada 1993, dia melanjutkan pendidikan ke pesantren Darul Arafah Deli Serdang, Sumatera Utara selama 1 tahun. Tahun-tahun berikutnya, antara 1996 sampai dengan 1998, Ustadz Abdul Somad sempat berkuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo dan berhasil mendapatkan gelar LC-nya dalam waktu 3 tahun 10 bulan pada pertengahan tahun 2002. Ustadz Abdul Somad merupakan seorang pendakwah dan ulama Indonesia yang sering menjelaskan kajian agama Islam, khususnya kajian terkait ilmu hadis dan ilmu fikih. Dia dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat karena dakwah yang disampaikannya lugas dan mudah dicerna. Selain sebagai ustadz, Abdul Somad juga menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi Islam. Ia mengajar bahasa Arab, tafsir, dan hadis, dan agama Islam. Berikut adalah ceramah Ustadz Abdul Somad mengenai kelebihan-kelebihan Al-Quran yang sangat mengagumkan, dan ganjaran bagi orang yang membaca, mempelajari, serta menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada kertas. Kertas itu bisa dibuat pembungkus gorengan. Kertas bisa dibuat alas duduk. Kertas bisa dibuat kapal layar mainan anak-anak. Kertas bisa dibuat mainan terbang layang-layang. Tapi kalau di kertas itu dituliskan Al-Fatihah, apakah boleh dipegang oleh orang yang tidak berwudu? Tidak boleh. Apakah boleh kertas itu dibawa masuk WC? Tidak boleh, karena WC ada toilet, buang air besar, buang air kecil, tempat najis, tempat setan. Maka tidak boleh dibawa kertas bertulisan nama Allah. Kertas yang sebelumnya hanya bungkus tahu tempe terasi, setelah ditulis Al-Fatihah maka menjadi mulia. Kertas menjadi mulia karena Al-Quran. Gua, tahu gua? Lobang batu, di dalamnya ada kelelawar. Gua banyak di Indonesia, setiap gunung batu ada gua. Tapi gua ini mulia. Semua jamaah haji dan umrah ingin naik ke atas sana. Di situ mulia. Kenapa orang mau naik ke atas? Karena di situ turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tempat ini menjadi mulia karena Quran. Kertas menjadi mulia karena Quran. Gua menjadi mulia karena Quran. Malam, tadi malam, kemarin malam, besok malam, nanti malam, sama semua malam. Tapi malam itu menjadi mulia. Malam itu bernilai 1000 bulan. Kenapa malam itu mulia? Karena malam itu malam turunnya Al-Quran. Malam menjadi mulia karena Al-Quran. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus tidak disebutkan dalam Quran. Nah, ini satu-satunya nama bulan yang ada dalam Al-Quran. Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran. Ada air, lalu kemudian dibacakan Al-Fatihah. Ternyata air setelah dibacakan Al-Fatihah diperiksa di Jepang pakai mikroskop terbesar.
kelihatan molekul-molekul cahaya bergambar bunga kristal yang indah. Air berubah menjadi molekul cahaya karena Al-Quran. Setelah dibacakan mantra-mantra pelet, berubah menjadi warna hitam. Yang memeriksa bukan orang Islam, yang memeriksa orang Jepang. Begitulah Allah SWT berjanji, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas semesta alam, sampai mereka yakin bahwa ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Air menjadi mulia karena Al-Quran, kertas menjadi mulia karena Al-Quran. Bagaimana kalau badan manusia ini diisi dengan Al-Quran? Maka bagaimana kalau air di tubuh ini diisi dengan Al-Quran? Maka orang penghafal Quran itu sehat-sehat. Kenapa subuh itu disebut dengan Quran Al-Fajr? Karena ayat Quran paling panjang dibaca. Tahajudnya Quran, sholat subuhnya Quran, habis sholat subuh murajaah Quran, dari zuhur menjarajaah Quran, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, sampai malam Quran. Yang sudah menghafal murajaah satu hari paling tidak 2 juz, 5 juz, maka dia pun menjadi orang yang mulia. Mereka nanti menjadi orang yang dibangkitkan bersama para malaikat. Al-mahiru bil Quran, orang yang hafal Quran, orang yang mengamalkan Quran, orang yang membaca Quran, orang yang mengajar Quran, nanti di akhirat dibangkitkan dengan malaikat. Ada ibu-ibu dan bapak di akhirat, di atas kepalanya tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Siapa itu? Itulah bapak ibu yang anak-anaknya penghafal Quran. Tajun minan nur. Wahai ayah, wahai ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, di atas kepalamu ada mahkota dari cahaya. Mengapa? Karena anakmu penghafal Quran. Kau bukan orang tua yang biasa, kau adalah ibu yang luar biasa. Orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang baca Quran. Mengapa? Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap 1 huruf dibalas 10. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu. Man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.